Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, juga para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Dan tak lupa kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah di dalam menjalankan daripada sunnah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan daripada pengajian kita yang kemarin sudah sampai kepada solat istisqa. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan tanda-tanda turun hujan kali. Kalau sudah istisqa-nya kita ada, dimulai dengan turunnya angin dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita akan lanjutkan dengan bab ma yaqulu idza hajatir rih. Apa yang harus kita ucapkan ketika angin kencang sudah mulai datang, angin kencang sudah mulai bertiup sebagai tanda akan turunnya hujan, misalnya seperti itu. Maka apa yang dibuat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu adanya. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah begitu lengkapnya, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi semua keadaan yang ada dan tertulis rapi sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua ini masih bisa melihat apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kejadian-kejadian seperti itu adanya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melihat kembali apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu ada. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau telah menyatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apabila angin sudah mulai bertiup,
Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ini yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melihat perubahan keadaan, ada mulai angin bertiup. Spontan yang ditunjukkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu langsung ingat Allah. Ini yang pertama. Buktinya mana? Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ingat Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angin bertiup, beliau minta kepada Allah, Allahumma ya Allah inni as'aluka khairaha. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah atas kebaikannya, kebaikan angin yang akan datang. Karena angin datang itu mesti dua kemungkinan bisa terjadi. Bisa anginnya kencang kemudian membawa bencana, bisa juga anginnya sepoi-sepoi terus sampai kemudian menghantarkan hujan mendung sampai kemudian menjadi hujan, tadi itu juga bisa. Maka Rasul langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah as'aluka khairaha wa khaira ma fiha, juga kebaikan yang ada di dalamnya, wa khaira ma usilat bih, dan termasuk kebaikan daripada apa yang diutus oleh Allah, yang dikirim oleh Allah dengan perantaraan angin tersebut. Ini kelihatan banget bahwa Allah mau memberikan sesuatu kepada yang namanya hamba ini melalui angin. Wa a'udzubika min syarriha, dan saya juga minta perlindungan kepadamu ya Allah daripada kejelekan angin tersebut. Wa syarri ma fiha, juga kejelekan daripada apapun yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bih, dan kejelekan dari perkara-perkara yang terbawa dari adanya angin tersebut. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat banget dalam kalimat itu ada kalimat yang menyampaikan bahwa wama ursilat bih. Jelas banget bahwa Rasul pengen menyampaikan bahwa angin itu ada yang menghantarkan, bukan bergerak dengan sendirinya. Angin itu ada yang mengirimkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mau dibikin apapun itu angin, terserah pada yang bikin, terserah pada yang ngirim. Ini maksudnya apa nih? Maka minta kepada Allah, beri kepada kami kebaikannya angin tersebut ya Allah, dan termasuk beri kami kebaikan pula terhadap apa yang mau dikirimkan oleh Allah melalui perantaraan angin tersebut. Jadi tidak ada yang namanya prasangka sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik. Yang dilihatnya adalah Allah yang mengirimkan angin, dan Allah juga yang mau menghendaki apapun kebaikan atau sebaliknya terhadap angin tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang berikutnya adalah rawaina fi Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abu Dawud juga disampaikan. Begitu pula Ibnu Majah juga Sunan Ibnu Majah bisnad hasan dengan yang hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ar-rihu min rauhillahi ta'ala ta'ti bil rahmah wa ta'ti bil adab
Ar-rihu, angin itu min dauhillah, sebagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Angin itu sebagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti birrahmah, angin bisa datang dengan membawa rahmat yang menyenangkan mungkin, wa ta'ti bil azab, dan bisa juga datang dengan membawa azab dan bencana. Dua-duanya bisa terjadi, tergantung kepada apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumuha, apabila kalian semuanya melihat kepada angin tersebut, fala tasubbuha, kamu jangan mencelanya, jangan mencacinya dengan bahasa yang mungkin barangkali celaan-celaan kepada angin, atau ngumpet macam-macam lah, dengan umpatan yang macam-macam terhadap angin yang ada. Karena datangnya angin itu bukan dengan maunya sendiri, tapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wasallallahu khairaha, maka mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan daripada angin tersebut. Wasta'idzu, dan mintalah perlindungan kepada Allah. Wasta'idzu billahi, dan mintalah perlindungan kepada Allah min syarriha, daripada kejelekan angin tersebut. Diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya bahwa saat ada angin itu dua kemungkinan mungkin terjadi, akan membawa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya akan membawa bencana. Maka buru-buru minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang ada, karena dua kemungkinan bisa terjadi. Qultu qawluhu min rahillahi yuhu bi fathir ra. Qala al-ulama ay min rahmatillahi bi ibadi, yaitu rahmat terhadap hamba-hambanya. Namanya rahillah. Para bapak yang Allah Subhanahu wa taala, tergambar banget bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya bahwa angin tadi itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa kebaikan, juga bisa membawa azab. Yang kedua-duanya masih tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi kesempatan. Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk minta kepada Allah. Mintalah kamu. Mau baik apa mau buruk, terserah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi Nabi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha. Kami juga meriwayatkan dari Sunan Abu Dawud, wan Nasa'i juga Imam An-Nasa'i, juga Imam Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza ra'a nashi'an fi ufuqis sama tarakal amal wa in kana fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a nashi'an fi ufuqis sama, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai melihat daripada yang namanya kelihatan yang namanya mendung yang masih belum sempurna itu, masih kelihatan mulai ngumpul itu, yang namanya pergerakan awan kok kelihatan udah mulai mau menyatu dalam satu tempat di ufukis sama, di yang namanya ujung daripada langit sana itu kelihatan, wah ini mulai angin bawa awan, begitu adanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakal amal, beliau meninggalkan yang namanya pekerjaan beliau, apapun yang beliau kerjakan ditinggalkan saat itu. Spontan ingat Allah, seketika itu ingat Allah yang membawa mendung, yang membawa angin, yang membawa semua yang ada tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tarakal amal, beliau meninggalkan pekerjaan yang ada. Wa in kana fi salatin, walaupun sedang salat. Walaupun salat, artinya salat apa tuh? Pasti salat sunnah. Kenapa? Yang melihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
Nah kalau Sayyidah Aisyah melihat berarti Rasul sudah di kamar beliau. Nah kalau sudah di kamar beliau berarti Rasul sedang salat sunnah, karena Rasul tidak pernah salat yang wajib di rumah, kan begitu. Kebiasaan beliau mesti seperti itu adanya. Nah, kita bisa melihat itu. Sedang salat begitu adanya, kondisi ini saya harus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ditinggalkan sekalipun sedang salat. Jadi ini pun juga sama Pak, kondisi kita juga harus berpikir seperti itu adanya. Kalau sedang salat sunnah sekalipun, kalau ada perkara wajib yang harus kita buat, maka boleh ditinggalkan yang sunnah demi melaksanakan kewajiban yang tertuntut pada saat itu harus dibuat. Ini walaupun beliau sedang sholat, katakan sama Sayyidah Aisyah seperti adanya. Tarakal amal wa in kana fi sholatin. Thumma yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah, min syarriha, daripada kejelekan, daripada angin yang ada, yang mulai bawa mendung tadi itu kelihatan banget. Terus kemudian Rasul minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, lindungi kami semua ya Allah. Ini tugas Rasulullah kan itu Pak, melindungi daripada semua umat yang ada. Ada Rasul selalu semuanya begitu. Maka tugas beliau seperti itu adanya. Di saat beliau sedang sholat sunnah sekalipun, pentingnya beliau untuk yang namanya membimbing, ngawasi, ngelindungi umat tadi itu, maka beliau segera meninggalkan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami minta perlindungan, saya minta perlindungan bika kepadamu ya Allah, min syarriha, daripada kejelekan yang namanya angin tersebut yang membawa awan tadi itu. Fa'in mutira, kalau sudah diturunkan hujan, nah kalau ternyata kemudian awan membawa hujan, kemudian hujan begitu, maka doa Rasul pun juga kembali berdoa, Allahumma shayyiban hani'an, ya Allah, turunkan ya Allah pada kami hujan yang bercurah-curah, yang menyegarkan, hujan yang menyegarkan kami semua, siraman yang menyegarkan kepada kami semua, turunkan ya Allah. Ini kita melihat contoh yang luar biasa, contoh yang luar biasa yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi masalah yang berhubungan dengan tugas besar beliau tadi itu untuk yang namanya keselamatan umat semuanya. Maka beliau tidak lupa, spontan, dalam keadaan salat sekalipun beliau tinggalkan itu perkara sunnah tadi itu, kebiasaan yang biasa beliau buat, untuk segera lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, matur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai umat ini terkena bencana. Tanggap daruratnya Rasulullah luar biasa. Itu langsung Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, warayna fi kitab Tirmidzi, kami juga telah meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmidzi wa ghairihi, dan juga yang lainnya, an Nabi, an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab, qala, telah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan satu sabda, la tasubur rih, janganlah kalian semuanya ini mencaci angin. Mencaci angin itu nggak boleh ya. Angin itu yang luar kelihatan bawaan, dicaci juga nggak boleh. Apalagi mencaci orang luar, mencaci angin itu nggak boleh. Artinya apa? Jangan biasa mencaci itu loh. Hilangin itu kebiasaan mencaci itu, apalagi ke orang. Angin aja nggak boleh dicaci, apalagi uang gitu loh. Ini kebiasaan, ini Rasulullah yang mengajarkan.
tergambar Rasul. Masya Allah, betapa indahnya manusia ini kalau mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lung angin yang tidak bisa berbahasa kepada kita, ini kita nggak pernah paham bahasanya. Itu ya kata Rasulullah, la tasubburrih. Jangan kalian semuanya mencaci angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna, apabila kalian semuanya telah melihat ma takrahuna, apa-apa yang kamu nggak suka, loh. Terhadap itu semua, kelihatan angin ini kok terlalu kencang, kemudian kita sampai nggak boleh. Fakulu, maka ucapkanlah Allahumma, mintalah kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadir wa khairi ma fiha. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah. Saya minta mohon kepadamu ya Allah daripada kebaikan daripada angin ini ya Allah, dan kebaikan daripada apa yang ada di dalamnya. Kebayang oleh kita, Pak. Jadi yang namanya angin ini ada, jelas ada yang menggerakkan. Nah kalau kita caci itu angin habis-habisan, kurang macam-macam, berarti kita juga mencaci yang menggerakkan, yang mengirimkan. Kata angin kalau boleh ngomong kita paham, aku datang ke sini ini bukan karena ku dewe gitu loh. Saya datang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya nggak disuruh, ya nggak akan bergerak seperti ini. Nah kalau kita ngumpet mencaci itu angin, sama juga dengan mencaci Allah. Jangan-jangan kerjaan kita tiap hari begitu sehingga Allah marahnya banget gitu loh. Kita nggak pernah berpikir bikin marahnya Allah juga, sering kadang-kadang gitu. Maka Rasulullah mengajarkan ke kita itu la tasubburri. Jangan kalian semuanya mencaci itu yang namanya angin. Kalau boleh lebih jelas lagi begitu, jangan mencaci angin. Kenapa? Angin datang ada yang nyuruh, angin datang ada yang menggerakkan. Ada kalanya datang karena apa? Pengen menjatuhkan itu yang namanya daun-daun kering biar cepat rontok, juga ada karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang perlu kita simpan dalam hati kita dan diyakini betul-betul di hati kita. Semua pergerakan yang namanya alamnya ada ini adalah ada yang nyuruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita minta kepada Allah kalau kira-kira ada sesuatu yang kurang menyenangkan di kita, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nas'aluka min khairi hadhihi. Nah kalau kita nggak hafal begitu, doalah. Jangan mengucapkan doa itu doa itu bahasa Arab. Kenapa? Rasul saat itu orang Arab, yang diajarkan juga di Arab, ngerti gitu loh. Nah kalau kita nggak hafal itu, doa aja dengan bahasa Allah. Ya Allah, bikin kebaikan angin ini ya Allah. Yang pinter bahasa Jawa mbak pakai bahasa Jawa. Nah, yang pinter bahasa Inggris pakai bahasa Inggris, yang pinter bahasa Cina silakan bawa ke bumi ini yang namanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dihafalkan apa? Maksudnya doalah kamu kepada Allah Subhanahu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan angin ini ya Allah, kalau misalnya ya Allah, jadikan angin ini ya Allah menjadi angin yang baik, membawa kebaikan ya Allah. Jangan kau jadikan angin ini ya Allah sebagai utusan kamu yang mengirimkan daripada bala dan bencana. Loh, begitu aja. Itu sudah mengajarkan doa. Sehingga apa? Sampai sekarang para bapak karena nggak inget doanya itu, akhirnya apa? Kita nggak pernah berdoa kalau ada angin, ada apa seperti itu adanya. Kenapa? Nggak hafal doanya. Dari TK nggak pernah hafal, SD nggak hafal, apalagi udah tambah nggak hafal lagi. Nah, yang penting itu bukan doanya, kalimatnya itu, tapi apa? Rasul mengajarkan berdoa. Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, aku kasih. Oh, sudah dibuka lebar begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak minta sama Allah. Kita sering terpaku dengan membaca doa dan bukan berdoa.
terpaku dengan membaca doa dan bukan berdoa. Ini kita coba. Diminta kepada Allah dengan apa yang kita pahami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak seperti yang kita baca dengan Allahumma yang Rasul sampaikan tadi itu, yakini Allah Subhanahu wa taala memahami apa yang kita mau. Jemaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang berikutnya seperti itu adanya. Kemudian yang berikutnya wa khairu ma umirat bih, dan dari kebaikan apa yang Allah kirimkan perantaraan angin tersebut. Jadi benar-benar tergambar bahwa di situ ada maksud Allah di dalam menyampaikan angin tadi mau membawa apa nih? Masya Allah, kekuatan Allah luar biasa. Angin termasuk alat-alat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat sesuatu yang disampaikan dari Allah kepada kita semuanya. Wa na'udzubika, juga kami minta perlindungan kepadamu ya Allah, min syarri hadhir rih, daripada kejelekan daripada angin ini. Wa syarri ma fiha, dan juga kejelekan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma umrat bih, dan kejelekan daripada atau kejahatan daripada apapun yang dikirimkan tadi itu melalui angin tersebut. Hadis ini hasan dan sahih. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak terpaku dengan apa yang diucapkan Rasul dengan bahasa tadi, bahasa apa aja tidak masalah. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah rawaina bil isnad sahih. Kami juga telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Fi kitab Ibn Sunni, dan kitab Ibn Sunni an Salamah Ibn al-Akwa'. Qala, beliau telah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddat ar-rihu yaqul. Jadi kalau sudah beliau mulai angin sudah mulai bertiup kencang begitu, tanda-tanda sudah mau hujan begitu adanya, maka beliau kemudian langsung juga kembali dicontohkan Rasulullah, diajarkan Rasul, beliau langsung spontan berdoa, Allahumma laqahan la aqiman, Allahumma laqahan la aqiman, ya Allah berikanlah ya Allah. Ini yang namanya hujan angin, mendung yang membawa hujan, yang membawa hujan, la aqiman. Kemudian tidak yang namanya cuma angin yang kosong, awan yang kosong yang tidak membawa hujan. Jadi minta ya Allah, mudah-mudahan hujan. Nah, kalau kita juga gampang aja, Masya Allah hujan ini masalah. Mau bahasa apa silakan. Jangan bahasa hujan. Oh, cuma kalimat hujan ini harapan kita, minta dikasih hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allahumma laqhan la aqiman yang kita baca itu tapi nggak ngerti karepe malah bukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Warawaina fihi an Anas bin Malik, dan kami juga telah meriwayatkan di dalam kitab yang sama diceritakan dari sahabat Anas bin Malik wa Jabir, juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'at kabiratun aw hajat rihun 'azimah fa'alaikum bitakbir fa innahu yajlil ajaj al-aswad. Beliau menyampaikan bahwa apabila ada satu kejadian yang besar,
kejadian yang besar, yaitu kelihatan entah itu yang namanya ada gemuruh apa atau rasa gempa yang apa yang dirasakan kejadian besar tadi itu, au hajat rihun azimah, atau bertiup itu angin yang kencang, angin yang gede, bertiup kayak badai begitu, fa'alaikum bitakbir, maka wajib atas kalian usahakanlah itu dengan mengucapkan takbir. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Fa innahu jalil ajad al-aswad, karena yang namanya takbir tadi itu ucapan seperti itu adanya bisa mengusir daripada atau membuat yang namanya ajajul aswad tadi itu, itu debu-debu yang hitam yang kena pengaruh angin tadi itu bisa tersingkir, sudah mengusir. Dinolaknya itu dengan takbir yang sesungguhnya gitu loh, bukan yang namanya kita takbir ucapan kita kepada Allah, menyebut asma Allah dengan maksud hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolak itu semuanya. Itulah yang terjadi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kok Allahu Akbar, Allahu Akbar? Kenapa? Yang maha besar itu hanya Allah. Kalau kamu cuma seperti ini adanya kecil itu masih besaran daripada murkanya Allah kalau mau murka. Kalau bicara kuasa Allah untuk mengusir, besaran daripada kuasa Allah untuk mengusir kalian semua juga. Nah, Allah bisa menghentikan semuanya karena kehendaknya. Maka besarkan Allah, besarkan Allah, besarkan Allah dalam keadaan melihat yang namanya musibah yang besar. Sebesar apapun masih besaran kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghentikannya. Wa Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i pernah meriwayatkan fi kitabil dalam kitab al-um bisnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ma habbati rihu illa ahsan nabi sallallahu alaihi wasallam illa datan nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala. Jadi kalau beliau meriwayatkan tadi itu ada itu yang namanya angin tadi bergerak. Ketika angin mulai bergerak tadi itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus duduk bersimpuh di atas daripada kedua kakinya tadi itu, di duduk beliau seperti itu adanya. Waqala, kemudian beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ij'alha rahmatan wa la taj'alha adaban. Rasul juga satu berdoa juga sama, mengajarkan kepada kita semuanya untuk tetap berharap pada Allah. Ya Allah, ij'alha, jadikanlah ya Allah angin yang ada ini rahmatan, dengan membawa rahmat, wala taj'alha, dan jangan jadikan ya Allah angin tersebut azaban, dengan membawa azab. Minta kepada Allah. Kenapa? Karena dua-duanya bisa terjadi, tergantung maunya Allah apa. Allahumma ja'alha, ya Allah, jadikan ya Allah angin tersebut riyahan wala taj'alha rihan. Jadikan ya Allah angin tersebut riyahan, jadikan ya Allah angin yang membawa manfaat, wala taj'alha rihan, dan jangan ya Allah bawa itu angin dengan membawa yang namanya bencana, angin yang membawa bencana. Jadi Rasul juga minta kepada Allah seperti itu adanya. Dan ini diajarkan oleh beliau Imam Syafi'i, mengambil daripada beberapa ayat-ayat dari Al-Quran yang menerangkan tentang perkara itu. Pernah terjadi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya peringatan kepada orang-orang yang dulu yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari nabinya, ya, mengingkari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka
yang diutus oleh Allah adalah angin. Nah, termasuk pada nabi-nabi dulu untuk lihat bencana cukup banyak, itu pun juga dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bisa kirim angin, angin sampai kadang-kadang bawa kedinginan, sampai dingin, kemudian semuanya dalam keadaan kedinginan, mati semuanya. Mau apa? Kalau Allah yang mau. Makanya setiap kali begitu adanya, Rasul mengingat sejarah yang pernah terjadi. Ya Allah, jadikan dia ya Allah angin yang membawa rahmat, wala taj'alha adaban, dan jangan jadikan dia angin yang membawa bencana, mau mengirimkan bencana. Jadi kalau misalnya mau ngirim bencana belum semuanya belum kena, ya masih belum berhenti, belum. Jadi berhenti dan juga mulainya tergantung kepada Allah, maunya apa Allah tuh. Seperti hari ini pun juga sama Pak, kita dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala satu bencana, wabah, apapun, Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin menjauh dari Allah. Jangan semakin menjauh dari Allah. Dekatkan kepada Allah, semakin manja kepada Allah, semakin banyak merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Nah, contoh, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan hal tersebut dalam surat Luqman, dalam surat Al-Qamar, ayat 19. Inna arsalna alaihim rihan sarsara. Sesungguhnya kami telah mengirimkan, arsalna alaihim, kami telah mengirimkan, alaihim kepada mereka semua, rihan sarsara, angin, ya, sampaikan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, angin yang membawa bencana. Itu kiriman Allah Subhanahu wa taala, rihan sarsara, angin yang sangat kencang sehingga semua juga bisa diangkat oleh angin tersebut. Masya Allah. Jadi angin itu sebagian daripada tentaranya Allah Subhanahu wa taala, Pak, jangan dikira. Kalau Allah mau, nggak usah khawatir, angin pun bisa dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surat yang lain, surat Ad-Dariyat ayat 41, kata rih juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala, arsalna alaihimur rihal aqim, kami telah mengirimkan alaihim pada mereka semua ar-rihal aqim, yaitu angin yang juga membinasakan, angin yang membinasakan, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dahsyatnya angin itu seperti apa tuh. Kalau sudah Allah punya kemauan tuh, Masya Allah. Angin ini kelihatannya angin nggak berwujud nyata kayak kita ini, maksudnya kayak kelihatan wujudnya kayak kita ini. Tapi kalau dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah, nggak pernah bantah itu angin. Nggak pernah bantah, disuruh bawa manfaat yang dibikin manfaat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bawa adab, ya bawa adab sesuai dengan permintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah dibuat oleh Allah dan Al-Quran telah menceritakan semuanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam surah Al-Hijr ayat 22. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Dan sungguh kami, wa arsal, kami juga telah mengirimkan ar-riyaha. Kalau yang angin yang membawa manfaat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ar-riyaha. Riyaha lawaqiha. Kami juga telah mengirimkan yang namanya angin. Sungguh angin tadi dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lawaqiha, bertugas untuk apa? Mengawinkan yang namanya tanam-tanaman. Bermanfaat itu. Karena satu tanaman dengan tanaman yang bunga, satu dengan bunga yang berikutnya tadi ada, satu harus ketemu, harus dikawinkan, begitu adanya, maka Allah Subhanahu wa taala kirim itu angin.
Oh, ternyata manfaat itulah di antara kemanfaatan yang Allah buat. Dikirim angin, membawa manfaat, bisa mengawinkan daripada tanam-tanaman tadi itu. Kalau biasa ini semua tergantung pada kita loh Pak. Manusia seperti apa nih? Karena apa? Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan tadi itu semua bertugas untuk berkhidmat kepada manusia. Mari kita kembali Pak, pikirkan semuanya ini. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala selain manusia ini semua bertugas berkhidmat kepada manusia, untuk melayani manusia. Kebayang Pak ini, kalau manusia sudah tidak mau berkhidmat kepada Allah, gimana coba? Selagi manusia ini masih mau berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk yang ada berkhidmat kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala kan begitu Pak perintahnya. Dunia diciptakan ini untuk berkhidmat kepada manusia. Ya dunia, wahai dunia, ikhdimi, loh, begitu. Berkhidmatlah kamu semua man kepada orang khodamani yang mau berkhidmat kepada aku. Layani orang yang mau melayani aku. Jadi kalau kepada orang yang bertugasnya melayani Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa taala, bergerak karena Allah, tidak bergerak karena Allah, maka semua makhluk yang ada taat dan tunduk kepada apa yang dimau oleh orang. Ini perintah Allah masalahnya. Sebaliknya para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyampaikan kepada yang namanya hamba Allah tadi itu yang ditugaskan menjadi hamba, wastakhdimi, wahai dunia, jadikan khaddam, jadikan pelayan. Siapa itu? Man khadamaki, jadikan pelayan orang-orang yang berkhidmat kepadamu loh. Tiba kalau kayak namanya, kalau kita itu istilahnya berkhidmat karena dunia, bergerak karena dunia, maka dunia akan semakin menjadi kita tadi, menjadikan kita tadi itu menjadi budaknya. Dan kalau kita mau melayani, ya, merendahkan diri kita untuk dunia, maka dunia akan semakin manja. Kalau enggak kita sengkuyung beneran, ya dia akan mau melayani kita. Kita diminta untuk menjadi pelayannya malahan. Sehingga sibuk kita Pak dengan yang namanya dunia kita, sibuk dengan dunia kita. Kenapa? Karena kita memang mau melayani kemauan dunia tadi itu. Ini udah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu adanya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, wa arsalna alaihim wa arsalna riyaha, dan kami juga telah mengutus, telah mengirimkan ar-riyaha, angin-angin yang membawa manfaat lawaqih tadi itu. Untuk apa angin tadi itu? Untuk mengawinkan daripada tumbuh-tumbuhan yang ada. Masya Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, wa min ayatihi, dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Loh, tanda ini Pak nih, tanda kebesaran Allah, berarti di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Lihat tanda kuasanya Allah itu, ayyursilar riyaha mubasyirat. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan daripada yang namanya angin. Tuh, Allah kirimkan angin mubasyiratin, yang memberikan penyampai kabar gembira, penyampai kabar gembira dengan adanya angin tadi itu adanya. Sampaikan angin-angin sepoi-sepoi, angin yang senang, menyenangkan, mengembirakan, sampai orang bisa tidur karena angin yang bersangkutan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup pertemuan kita ini dengan satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyimpulkan tentang satu, masya Allah, keadaan yang luar biasa. Suatu ketika dzakara Syafi'i rahimahullah haditsan munqatan rajul annahu syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
Suatu ketika datang pada seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kefakiran yang ada. Ya, tentang kefakiran yang ada, tentang kekurangan yang dialaminya. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian memberikan saran, la'allaka tasubur. Jangan-jangan kamu ini suka mencaci angin kamu ini. Nah, kamu begini kenapa? Rasul enggak yang lain, Rasul menjawab begitu. Jangan-jangan kamu ini suka mencaci angin kamu ini. Mencaci angin loh, sering-sering mencaci. Oh iya gitu. Ya kali itu loh, makanya ya bukan cuma angin aja, mungkin yang lain aja juga gitu. Pokoknya kamu jangan suka mencaci angin. Jangan suka mencaci. Terus sampaikan, jangan-jangan kamu suka mencaci angin kamu itu. La'alla kita subur rih gitu. Masya Allah. Makanya qala Syafi'i, sehingga melihat hadis seperti itu adanya, Imam Syafi'i membuat satu kesimpulan. Beliau sampaikan, la yambaghi li ahadin an yasubbar rih. Seyogianya seseorang tadi itu tidak baik kalau dia mencaci angin. Fa inna khalqun lillahi ta'ala. Sesungguhnya kenapa? Karena sesungguhnya angin tadi itu adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, milik Allah subhanahu wa ta'ala, muti'un yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa jundun min ajnadihi, dan juga termasuk salah satu daripada tentara pasukan daripada pasukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'aluha rahmatan wa niqmatan idza syaa. Dia akan bisa dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala pembawa rahmat, juga pembawa bencana apabila Allah subhanahu wa ta'ala mau. Jadi maunya Allah apa? Masih bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau nyebut kepada Allah juga sama Pak nih. Nikmat itu bencana loh Pak. Nikmat itu bencana, bukan kalau nikmat itu nikmat kenikmatan. Kalau nikmat bencana. Kenikmatan dari Allah itu bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar ni'mah, bukan nikmat. Ya. Jadi kalau nikmat artinya bencana itu. Kalau ni'mah artinya kenikmatan. Bedanya cuma sedikit banget itu. Nah, jangan sampai salah Bang. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya, dan Allah hindarkan daripada keburukan daripada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.